Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan yang lagi. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah pagi untuk menikmati janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan di hari ini. Mari kekasih Tuhan kita datang menerima berkat Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan jiwa kita. Kita renungkan betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasa kasih-Nya, pengampunannya, kasih sayangnya, anugerahnya Dia limpahkan kepada kita. Mari kita sembah Tuhan yang baik itu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kasih sayang-Mu melimpah dalamku. Ku sembah Kau, Tuhan ajaib. Ya Ralabasikanamamu, Uralabasinamamu. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Kami sembah Engkau, Tuhan yang baik. Uralabasi, ya Rabamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang bersama-sama umat-umat kesayangan-Mu, anak-anak tebusan darah-Mu, untuk menikmati kembali kasih sayang-Mu yang berlimpah, kebenaran-Mu yang indah, dan kuasa-Mu yang luar biasa. Nyatakan keagungan-Mu untuk kami di hari ini lagi ya Tuhan. Tuntunlah ke kami, karuniakan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Kami mau menikmati firman-Mu, menikmati kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Engkau cari intankan untuk mahkota Yesus. Ingat di kubangan pun
pada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Bawalah kepadaku intan yang disucikan dengan darah yang kudus, hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Bawalah kepadaku intan yang disucikan dengan darah yang kudus, hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Mari kita berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Sampaikan pesan-Mu lagi untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari, kekasih Tuhan, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Mari ambil Alkitabmu dan kita baca, atau saudara bisa buka di aplikasi HP, ya, aplikasi Alkitab di HP atau di tablet saudara, dan kita baca bersama-sama. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Di ayat 14 saya baca di atasnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, Bapak Ibu, ya, semua yang mendengar dan akan mengikuti siaran ini dan melihat di rekaman nanti, di sini suatu statement yang menarik dari Yesus kepada murid-muridnya tentang peristiwa sakit dan kematian Lazarus. Kita tahu Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta di Betani. Dan keluarga saudaranya ini, dia punya kebiasaan itu ada dua. Pertama, murah hati dengan mengurapi Yesus dengan minyak darwastu yang mahal, saudara. Ya, minyak darwastu yang sangat mahal. Dan dia senang duduk di ujung kaki Tuhan mendengar firman. Ya, Yesus menyampaikan firman, dia tinggalkan kesibukannya, dia senang sekali mendengar firman, saudaraku. Nah, ini. Ya. Dan saudara kekasih, di saat itu Marta, saudara yang paling besar, paling tua, dia senang sekali melayani Tuhan dengan cara menyiapkan ala kadar, menyiapkan konsumsi, ya, menyiapkan kebutuhan makan minum dan sebagainya kepada Yesus dan juga si isi rumahnya.
Ya, maklumlah anak yang sulung, saudara, punya tanggung jawab dalam perkara-perkara jasmani. Nah, tetapi suatu peristiwa, saudara, kasih waktu pertemuan ini, Yesus mencelah Marta. Kenapa? Karena Marta ini sangat marah, emosional, karena Maria nggak bantu dalam kesibukan dapur. Ya, mungkin budaya di mana-mana itu kalau perempuan dia sibuk di dapur, sebenarnya tidak juga. Ya, ada orang di kota besar, suami istri bekerja, ada tukang masak, ya. Ya, ada, mereka katakan ada pramuwisma, saudaraku, ya. Nah ini. Jadi ada orang yang ngurus. Tetapi mereka ini tidak punya pembantu. Maklumlah keluarga sederhana yang tidak punya pembantu, semua akan dilakukan sendiri. Nah, dari kisah ini maka waktu Marta emosional dan dia marah-marah kepada Maria, Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau menyembuhkan dirimu dengan berbagai hal. Tetapi satu hal yang penting saja adalah Maria yang senang duduk di ujung kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan berkata seperti ini? Karena begini, hidup kita akan melewati masa-masa yang baik dan masa-masa yang sukar. Ya, dalam istilah Alkitab, kayak Daud berkata, lembah-lembah kekelaman. Ya, di mana kita bisa happy-happy, senang, banyak sahabat, banyak uang, banyak teman, saudara. Tetapi satu ketika teman lari meninggalkan kita. Uang meninggalkan kita. Kesenangan meninggalkan kita. Yang ada apa, saudara? Firman itu menemani dalam jiwa kita. Ya, ini, saudara. Firman Tuhan. Yang kita dengar setiap hari dari siapapun. Ya, atau kita membaca, merenungkan sendiri. Itu akan menemani jiwa kita di tengah masa sulit. Karena Paulus berkata begini dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 16-17. Dalam pembelaanku yang pertama, semua orang lari meninggalkan aku. Tetapi Tuhan mendampingi aku. Tuhan memberi hikmat, memberi pengertian kepadaku untuk aku memberi pertanggungjawaban, memberi pembelaan, saudara. Nah ini, artinya bahwa kenapa Tuhan marah kepada Marta? Karena Marta nggak tahu, dia pikir hidup ini baik-baik saja, saudara. Ternyata sesudah Yesus mengatakan itu, Yesus pergi meninggalkan rumah mereka, maka terjadi suatu peristiwa yang menakutkan. Lazarus jatuh sakit. Ya, Lazarus jatuh sakit dan mereka mengirim kabar kepada Yesus, ya. Kedua saudara ini, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Mengatakan bahwa Lazarus yang kau kasih itu sakit. Ya. Tolong datang, sembuhkan. Yesus nggak datang, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena untuk merubah tabiat, kebiasaan, watak orang, maka perlu kesukaran itu akan diizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita, saudara. Amin. Untuk mengubah, saudaraku. Nah, ini. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami kesukaran, ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Tuhan tidak mau kita dikeluarkan dengan begitu saja dalam kesukaran. Tidak, saudara. Tuhan ingin merubah pola pikir kita. Tuhan ingin merubah sifat kita, saudara. Agar kita mengalami namanya kerendahan hati. Mengalami namanya kemuliaan dan kekudusan. Nah ini. Jadi dari peristiwa kematian Lazarus ini, kita akan angkat ayat yang kita baca tadi dalam ayat 15. Ya, Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Waktu sakit dan waktu meninggal. Nah gitu. Koma, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nih, kamu semua orang. Bagi orang Yahudi di sekitar Betani, bagi murid-murid, dan bagi seluruh dunia, sudah. Bagi kita semua itu namanya kata kamu. Ya, pengganti, ya, ketiga tunggal. Atau orang. Kamu, itu kita semua. Saya, saudara, kita semua, saudara. Belajar percaya. Nah, itu perkataan Yesus. Nah, kita lihat apa pengertian tentang belajar percaya ini, saudara. Ya,
Kita akan lihat ya pengertian belajar percaya. Ya. Belajar percaya adalah proses membutuhkan waktu dan usaha untuk kita mengalami namanya perubahan hidup. Ya, saya ulangi, belajar percaya adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Nah, dari kita, saudara, itu belajar percaya. Pertama, kenali diri kita, saudara. Amin. Nah, ini. Kenali diri kita dengan cara bagaimana? Langkah pertama untuk belajar percaya adalah mengenali diri kita, apa yang Anda sukai dan apa yang Anda tidak sukai, saudara. Ini. Mengenali diri kita. Apa yang menjadi keinginan kita, saudara. Nah, ini perlu, saudara. Dan apa menjadi kemampuan, kekuatan kita. Dari kesukaran itu kita belajar percaya dengan cara mana? Oh, ini keadaan saya tidak bisa atasi. Saya butuh orang lain. Saya butuh Tuhan. Nah, itu namanya belajar percaya. Amin. Makanya Tuhan berkata, Maria menerima yang terbaik, Marta tidak. Kenapa? Karena Marta tahu bahwa dia hanya mengatasi kesukaran dengan hal lahiriah. Umpamanya, ya capek makan, sembuh. Iya betul, itu hanya ringan-ringan, saudara. Tapi coba sakit berat, di luar kemampuan. Ini sampai kematian, saudara. Maka Marta menyadari, saya memang perlu Tuhan. Amin. Kita pun demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dalam hal yang besar dan mahal dan sukar, kita perlu Tuhan. Seorang suami pun butuh istri, saudara, istri penolong. Kenapa? Sehebat-hebatnya, semampu-mampunya seorang suami, dia tetap manusia dan butuh pertolongan. Ini, saudara. Apalagi kita dengan Tuhan, saudara. Itu pengertian pertama tentang belajar percaya, yaitu kenali diri kita. Siapa saya? Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengaruh, saya nggak punya uang, saudara. Saya nggak punya banyak hal. Saya perlu Tuhan sebagai sumber segalanya. Itu yang pertama ya, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus menetapkan tujuan yang realistis. Jangan memaksakan sesuatu yang mencapai sesuatu yang sulit, tidak perlu, saudara. Dan mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya, umpamanya kita punya iman, punya cita-cita, tujuan yang besar, itu tidak salah. Tetapi, dengar, mulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Nah, ini, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, bersikaplah positif. Ya. Kepada yang mempengaruhi kepercayaan kita, saudara. Nah, ini biasanya orang-orang itu ya dengan iman saja, yakin saja. Betul. Tapi yakin itu ada dasarnya, saudara. Bukan yakin membabi buta. Ada cinta buta. Ya, cinta itu buta. Cinta buta artinya kita mencintai sesuatu yang tidak realistis, tidak ada dasar ukurnya. Begitupun Alkitab. Alkitab mengajarkan, ya, kita mesti percaya sesuai dengan nas kitab suci. Itu gitu. Nanti, jadi bukan asal percaya. Pendeta ngomong asal percaya, pendeta bingung. Enggak, percaya menurut nas kitab suci. Itu Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37-38. Barang siapa percaya menurut nas kitab suci, dari dalam hati yang mengalir air hidup. Nah, ini percaya menurut nas kitab suci. Ketika Abraham dijanjikan anak oleh Tuhan, Abraham menilai, saya tidak punya kemampuan lagi. Usia saya sudah hampir 100 tahun. Saya sudah menopause, saya sudah, impoten. Mati pucuk, kata Alkitab. Mana mungkin saya punya anak? Itu kemampuan, kenali diri, saudara. Tetapi dari kenali diri ini, dia berkata, terhadap janji Tuhan, aku tidak pernah bimbang. Karena dia berkuasa melakukan apa yang dia janjikan. Dengar baik-baik. Tuhan yang berjanji tidak peduli keadaan kita seperti apa,
umur kita berapa tahun. Kalau dia berjanji, dia akan melakukan. Itu namanya kita mengenali diri, menetapkan prioritas, dan bergantung kepada Sang memberi perjanjian. Dengan cara bagaimana? Memuliakan Tuhan. Terus percaya, memuji, menyembah, pegang janji Tuhan, percaya kepada orang olok. Yes, ada itu. Ya, zaman Musa, Firaun mengolok. Zaman Nehemia, ada tumbiasan Balak mengolok. Zaman Yesus, orang-orang Farisi mengolok, saudara. Ya, zaman Paulus banyak pengoloknya. Orang yang tahu diri, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan belajar percaya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, orang olok, yes, enggak, terhadap impian dan janji Tuhan. Kita tidak boleh bimbang, mantap, iya toh? Gitu rahasianya, saudara. Ya. Lalu berikutnya adalah kenali orang lain, ya, saudara. Nah, itu. Dari pihak luar, saudara, boleh percaya, saudara. Dengar, kita besar bukan karena dipuji orang. Kita hina bukan karena direndahkan orang. Tidak, saudara. Ya. Kalau kita dipuji, terima dengan rendah hati. Kalau kita dilecehkan, saudara, pujian sia-sia, saudaraku, kita yang berkata, dijauhkan Tuhan dari hidupku. Jiwa kita tenang, jiwa kita menjadi kuat, menjadi diberkati Tuhan, saudara. Itu namanya belajar percaya, saudara, dengar dari orang lain. Kalau orang lain memberikan saran yang baik, terima sebagai masukan dan menambah pengalaman dan perbendaharaan kita. Amin. Saudara, ini perlu, saudara. Ya, jadi kita belajar untuk melakukan hal-hal seperti saudara kasih. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa dan kita menaruh target waktu untuk belajar perubahan itu, saudara. Saya hamba Tuhan, saya bahkan ini saya juga lakukan seperti itu. Supaya punya target hidup. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya kenali keterbatasan saya. Saya kenali sahabat-sahabat saya. Saya kenali kemampuan saya. Karena saya perlu nilai tambah, namanya Tuhan. Firman-Nya. Saya agungkan Dia, menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya terharu, meneteskan air mata. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku hanya tahu Engkau berjanji, Engkau pasti melakukan. Aku hanya tahu, aku percaya Engkau tidak akan mengecewakan aku. Nah, ini, saudara. Ya. Jadi orang lain bisa dia jadi mentor, saudara. Dia mentor, dia juga bisa jadi musuh, saudaraku. Itu namanya orang lain. Ya, dia mungkin senior, pengalaman. Makanya saya itu suka kepada ciri-ciri orang. Pertama, suka berdoa. Yang kedua, suka memberi nasihat, saudara. Yang ketiga, suka memberi dorongan. Yang keempat, suka membantu. Yang lain-lain ya belum, saudaraku, ini ya. Jadi kita lihat sini, itu namanya prinsip Yesus berkata, supaya engkau belajar percaya. Yaitu kemampuan diri apa, potensi kita apa, ya saudara, kelemahan kita apa, saudara yang kasih, kita butuh Tuhan dan kita butuh orang lain dalam hidup kita. Sehingga kita akan melangkah bersama Tuhan, melewati setapak demi setapak, step by step, saudara. Kita akan meningkat dari waktu ke waktu. Jika Tuhan menolong kita, saudaraku. Nah, pada waktu Marta belajar percaya, apa yang dia lakukan? Dia ngomong, aku percaya akan ada kebangkitan. Saudara, Yesus menjawab, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, ada roh jahat namanya roh tidak percaya. Ada karakter jahat namanya karakter tidak percaya, saudara. Roh jahat bekerja di dalam karakter tidak percaya. Membangun kebimbangan, ya, membangun rasa, ya, prasangka, praduga, ya, khawatir, kata itu, saudara. Roh jahat ini bekerja di kalangan murid-murid Tuhan. Murid-murid bertanya, kenapa kami tidak mengusir setan itu? Karena kalian kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena kurang belajar. Nah, ini. Semua kita belajar. Jangan takut salah waktu belajar. Karena namanya forum belajar. Praktekkan.
sebuah perguruan tinggi, katakan dia dosen, saudara, diberi tugas, ada 3. Pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat. Dia buat penelitian. Dia tulis dalam sebuah jurnal, saudaraku. Oh, dia teliti. Kenapa tepung bisa jadi roti, umpamanya, sederhana begitu. Atau hal-hal lainnya, saudara. Maka muncul dia buat hipotesa, percobaan, dan muncul suatu teori baru. Itu, saudaraku. Jadi kesimpulan kita di kesempatan ini, saudara, dalam kesulitan itu jangan cepat kita marah. Tenangkan hati, minta hikmat, ukur diri, ukur kemampuan, dan kita perlu bantuan. Pertama, Tuhan, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Hikmat, Sang yang luar biasa, saudaraku. Ya. Yang kedua, kita perlu orang lain juga. Butuh dukungan doa, dukungan nasihat, mungkin dukungan finansial. Kita perlu dukungan. Tuhan pasti menolong, memberkati kita di hari ini. Doa saya menyertai saudara. Harapan saya, kita sehat, sukses di masa datang. Dan hiduplah taat, hormati Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa hari ini, ajar kami untuk belajar tentang rahasia kerajaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami semua, tolong semua yang mendengar, melihat, baik dalam siaran langsung ini maupun rekaman nanti. Semua kami diberkati Tuhan, biarlah watak kami yang tidak berubah, menganggap diri benar, menganggap mampu, kami bertobat hari ini. Kami terus belajar dari waktu ke waktu dan menikmati kemenangan, mujizat, kelepasan, dan berkat demi berkat. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.